No, kalau misalkan tim medisnya pamit gimana, yo? Gimana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasalan, selamat datang kembali di channel aku, Marsha Mes. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena kita akan bahas tentang hal-hal yang lagi trending di Twitter. Aku benar-benar berpikir berkali-kali sebelum akhirnya membuat video ini ya. Namun setelah aku periksa nih trending di Twitter ini benar-benar bikin orang akhirnya berkomentar, termasuk aku, dan akhirnya aku memutuskan untuk membuat video ini karena aku rasa ini juga urgent, penting, dan harus benar-benar disampaikan. Jadi tuh lagi trendingnya hashtag di Twitter, terserah Indonesia. Astagfirullahaladzim, istighfar aja kita banyak-banyak yang ngasih, supaya jangan ada kita menzolimi tenaga medis. Oke, aku akan lihat langsung yang trending di Twitter berikut videonya. Nah, kalau ini video yang para tenaga medis gitu lagi nyampein curhatan atau keluh kesah mereka. Kita lihat videonya. Saya kami. Siapa juga yang gak mau mudik? Kita juga mau mudik. Kita juga pengen ketemu sama orang tua. Kami di sini untuk kalian. Kalian di rumah untuk semua. Kalian semua pasti yakin pandemi ini cepat berakhir. Makanya minta tolong. Sayangi keluarga kalian. Jangan lagi berkumpul, apalagi kalian mudik. Jangan berkumpul, jangan mudik, tetap di rumah saja. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Sia-sia pengorbanan kami bila tidak ada kerjasama di antara kita. Jangan mudik dulu. Ingat, diam di rumah saja. Oke, di sini aku ngutip perkataannya ya. Sia-sia pengorbanan kami jika tidak ada kerjasama di antara kita. Ya benar sih, benar. Kasihan gitu tenaga medis yang udah berjuang, yang mengorbankan semuanya, tenaga, waktu, pikiran. Oke, lalu aku nemuin lagi sebuah video singkat yang tulisannya Indonesia terserah, suka-suka kalian aja. Itu dari tenaga medisnya yang buat, yang pegang, yang bikin, yang ngepost mungkin ya. Meanwhile, sedangkan di mall-mall seperti ini kondisinya. Dan Roxy Square Jember, kondisi di pintu luar fashion. Kondisi di pintu luar di Roxy Square Jember, Jawa Timur. Oke, anggaplah misalkan kalian masuk mall itu cuci tangan, pemeriksaan suhu badan, semprotan disinfektan. Tapi kan tetap aja nggak ada yang bisa jamin. Nggak ada yang bisa jamin. Itu video yang benar-benar menyayat hati ya, ketika pasang pahlawan itu udah kehilangan kesabarannya, udah nyerah lah bahasanya. Itu benar-benar sisi kelam, dan kita benar-benar bisa dikatakan terlalu egois untuk itu. Ini lagi ada video tentang kerumunan warga terjadi di sekitar Pasar Anyar, Kota Bogor. Banyak banget. Ini masalahnya nggak ada PSBB. Wah, gila sih ini. Ini parah sih, bener. Kalau mall ada cuci tangannya, ya tapi tetap aja ya. Sedangkan kalau yang ini tuh pasar, padat, lagi panas-panasnya, transaksi berjalan gitu aja, nggak ada hambatan, nggak ada jaga jarak, mepet, dempet,
Itu bahkan ada yang nggak pakai masker. Tapi ini bener nggak sih videonya? Tapi ini dibagiin langsung sama Radar Bogor. Kamu yang orang Bogor coba deh share di bawah. Kali aja kan ada orang Bogor. Garda terdepan net ini gimana ya? Tuh, kalau misalkan tim medisnya pamit gimana, yo? Gimana? PTC Surabaya gini. Parkirannya penuh banget itu. Wow, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah sih, parah. CBD di Ciledug. Sebelum Ciledug. Ini dikirim sama akun Twitternya Ciledug 24 jam. Ini mall udah, pasar udah, Noel, masjid itu di bulan yang penuh rahmat ini, 10 hari terakhir Ramadan ini dan mau lebaran juga justru sepi dan dilarang. Oke, itu aku paham karena memang dilarang kan buat mencegah penyebaran COVID-19. Tapi kok di mall, pasar itu kan tetap berlanjut. Kalau emang mau nih yang namanya karantina dan isolasi itu benar-benar harus serius. Bahkan Rasulullah aja bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah aja bilang kayak gitu untuk mengatasi wabah. Seharusnya orang-orang stay di tempatnya, orang stay di rumah aja. Ya aku tahu mungkin bosan ya, membosankan. Namun kita harus mikir cost, benefit, kerugian, manfaat kita keluar itu buat apa. Bagaimana kalau misalnya kita keluar rumah itu barang-barang yang kita sentuh ya itu terkontaminasi sama virus-virus gitu kan. Dan kalau misalkan memang ada kebutuhan mendesak bisa online kan belanjanya. Apalagi fashion baju itu bisa online. Atau nggak ditunda dulu, atau kenapa nggak manfaatin tetangga sekitar atau orang sekitar yang benar-benar dia tuh kayak jualan sayur keliling gitu. Nah kalau kayak gini kan susah ya kan, mau nyalain siapa? Oke deh, mungkin kalian punya argumen sendiri, tapi sampein argumen kalian tuh dengan cost benefitnya deh, dengan kerugiannya apa, manfaatnya apa. Kalian bisa komen di bawah. Terus kita nggak mikirin gimana nasib tenaga medis nih ke depannya gimana. Aku di sini di video ini benar-benar mengajak kalian semua ya untuk peduli sama semuanya, gak cuma sama diri kalian tapi juga sama tenaga medis yang lagi berjuang. Jangan sampai mereka merasa pengorbanan mereka tuh sia-sia selama ini gitu. Kalau seandainya kita masih memiliki jiwa gotong royongnya Indonesia yang kita tegakkan di Pancasila itu, harusnya kan kita bisa kerjasama gitu kan, mengatasi wabah ini bareng-bareng. Tanpa tindakan nyata, tanpa aksi nyata, semuanya sia-sia. Haruskah kita mengalami dulu baru bisa kita paham? Inilah sebuah ironi PSBB yang terjadi di Indonesia. Atau memang benar pemerintah atau kita-kita lebih memilih untuk herd immunity. Herd immunity itu dikatakan sebagai salah satu cara juga untuk mencegah penyebaran virus. Namun fatal dampaknya karena dia tuh akan memakan korban banyak dulu. Baru setelah itu jika korban itu bisa survive, bisa bertahan hidup, maka sistem kekebalan tubuhnya akan bagus kan. Nah, hanya orang-orang yang mampu bertahan dari virus ini dengan sistem herd immunity itulah yang bisa hidup. Itu herd immunity itu sistem yang kejam sih kalau menurut aku. Walaupun katanya itu bisa ngatasin penyebaran, tapi harus mati dulu nih banyak orang gitu. Kan nyawa orang tuh kayak nggak ada harganya gitu nggak sih kalau pakai sistem herd immunity ini. Jadi kalau aku pribadi nggak setuju dengan sistem herd immunity, meskipun secara ekonomi dia tuh nggak ada hambatan, jadi ekonominya berjalan, tapi dengan catatan akan banyak memakan korban, dan korban-korban yang bisa bertahan hidup, yang bisa survive lah yang akan melanjutkan hidupnya.
Allahu a'lam. Oh ya, maaf aku nggak bisa berbuat banyak untuk tim medis, tapi semoga melalui video ini bisa memberikan gambaran kepada kalian kalau masih ada orang yang care, masih ada orang yang peduli. Jangan patah semangat, tetap semangat. Kalian adalah pahlawan 2020 yang benar-benar berjasa besar bagi bangsa dan negara ini. Bahkan secara humanity kalian benar-benar luar biasa. Masya Allah. Semangat ya, semangat terus. Ya, sekian dulu video Marsha, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like-nya dan subscribe juga channel aku. Makasih banyak. Semoga aku bisa memberikan konten-konten yang terbaik buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.